Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi. Dan hari ini kita membahas sesuatu hal yang sangat penting dibahas mengenai dunia bela diri. Saya baru mendapatkan sebuah WhatsApp dari teman saya yang menunjukkan sebuah video yang ternyata lagi viral di YouTube. Dan video ini menunjukkan adegan sparring. Ya, kebetulan bela diri yang ada di situ bela diri taekwondo ya kan. Sparring antara dua orang, satu laki, satu perempuan. Dan terjadi hal-hal yang menurut saya nggak sewajarnya itu terjadi saat sparring. Dan ingat, ini sparring bukan pertandingan, ini sparring biasa di kelas. Ini bukan sebuah street fight, ini bukan sebuah perkelahian. No. Ini hanyalah sparring biasa di kelas. Dan yang Anda lihat di video ini, orang yang satu ini cewek, umurnya 17 tahun, yang beltnya saat ini baru belt kuning. Saya tanyakan ke teman saya, di taekwondo yang namanya belt kuning itu adalah belt yang baru. Jadi dari putih naik ke berikutnya adalah belt kuning. Sedangkan lawannya itu adalah seorang black belt ya. Black belt tentunya sudah cukup senior ya, sudah latihan bertahun-tahun lebih lama daripada yang sabuk kuning tadi. Dan setelah saya lihat videonya, saya lihat di beritanya, ternyata beratnya 20 kilo di atas yang cewek tadi. Dan ini pria, jadi cewek sama cowok ya kan, yang satu sabuk kuning, yang satu sabuk hitam, beratnya 20 kilo lebih berat daripada yang cewek. Dan kejadiannya Anda bisa lihat di video ini, yang cewek dihajar habis, akhirnya babak belur, hidungnya patah, mukanya melebam semua, matanya kiri, matanya kanan, semuanya hitam-hitam semua. Dan sampai terjadi masuk rumah sakit, masuk ICU dan sebagainya. Dan sampai sekarang ini jadi laporan polisi dan masih berlanjut kasusnya di sana ya kan. Saya tidak tahu bagaimana, saya tidak mendiskreditkan yang namanya bela diri apapun. Bela diri apapun ya, kejadian itu kita bisa ngomong mungkin terjadi juga di bela diri yang lain. Bahkan saya tidak ngomong di BJJ pun itu nggak ada, di BJJ pun mungkin itu terjadi. Tetapi yang menjadi bahasan saya saat ini, hal-hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi di dunia bela diri, di kelas bela diri. Kalau ini fight itu lain lagi ceritanya, tapi kalau ini dalam kelas bela diri, hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Why? Saya sebagai orang yang sudah belajar bela diri hampir let's say 10 tahun lebih, saya belajar bela diri di BJJ lebih dari 10 tahun, di bela diri yang lain pun saya pernah belajar. Seorang yang sudah levelnya black belt seharusnya itu menjadi orang yang paling aman untuk diajak sparring. Itu faktanya. Kalau saya mengajar di kelas dan saya punya murid baru yang baru bergabung di kelas BJJ, saya akan memasangkan dia dengan murid saya yang lebih lama belajarnya. Kalau bisa yang colored belt. Kalau pas ada yang pasangan yang colored belt, saya akan pasangkan dia dengan colored belt. Kalau nggak ada, saya akan pasangkan dengan mungkin white belt, tetapi yang sudah ikut mungkin setahun atau mungkin lebih. Saya akan pasangkan murid yang baru sama sekali dengan murid yang berpengalaman. Itu menurut saya itu adalah rules. Why? Buat saya akan jauh lebih aman untuk orang yang baru mulai berpasangan, baik itu drilling, baik itu sparring, dengan orang yang sudah jauh lebih berpengalaman. Kenapa? Orang yang jauh lebih berpengalaman itu mempunyai kontrol. Buat saya yang namanya bela diri, Anda harus mempunyai yang namanya kontrol. Kalau Anda tidak bisa mengontrol, baik itu pukulan, itu tendangan, itu bantingan, itu kuncian, cekikan. Kalau Anda tidak bisa mengontrol, berarti Anda belum benar-benar menguasai. Harapan saya adalah orang yang sudah belajar bela diri lebih lama, tentunya harusnya dia mempunyai kontrol yang lebih. Let's say di kasus yang tadi, sekalipun yang namanya black belt itu jauh lebih jago, bukankah semestinya dia bisa mengontrol powernya seberapa? Kena muka ya kena muka, tetapi powernya seberapa? Sama dengan contohnya kalau saya sparring dengan orang yang baru, atau saya sparring dengan white belt, saya sparring dengan blue belt mungkin. Secara di atas kertas saya mempunyai skill dan pengalaman di atas lawan saya yang white belt atau blue belt, karena saya brown belt. Dan semestinya saya bisa mengatur seberapa damage yang saya mau lakukan ke partner saya. Dalam contohnya seperti ini, saya bisa mengambil armbar, tetapi apakah saya harus mengambil armbar dengan snapping seperti pertandingan? Dan itu tentunya akan beresiko cedera. Atau saya mengambil armbar dengan fully control, saya ambil pelan-pelan sehingga dia punya waktu untuk bisa tap. Dan
ataupun kunci-kuncian yang lain lah. Saya ngambil cekikan mungkin dia naked joke, apakah harus deep sharp? No, tidak harus saya melakukan dengan speed seperti itu, karena lawan saya adalah lawan orang yang sedang baru belajar di tahapan awal belajar BJJ. Tetap saya akan tapkan mereka, tetapi saya beri mereka waktu untuk mereka mencoba escape, saya beri waktu mereka untuk mencoba defense, saya memberikan waktu untuk mereka untuk tap out. Itu di kelas BJJ. Kalau orang yang ada berargumen ngomong, oh itu kan BJJ kan ada waktunya. Kalau kita berlatih punching, berlatih pukulan, mungkin berlatih tendangan, waktunya tidak secepat itu. Iya, speednya ada. Tetapi sebagai orang yang saya pun dulu juga pernah belajar bela diri striking, yang namanya pukulan saya bisa melakukan dengan cepat tanpa harus saya kasih full force. Different. Kalau memang saya punya niatan untuk mukul orang ini, mau saya KO, saya akan berikan pukulan full force, dalam artian pukulan ini speednya cepat, powernya saya isi penuh, dar. Nah, resultnya gimana? Kalau kena ya bisa cedera. Tetapi juga bisa sekali saya melakukan sparring, let's say saya berlatih dengan orang yang di bawah saya levelnya, saya melakukan light sparring. Tidak harus saya isi dengan full force, saya melakukan light sparring. Bisa nggak? Bisa. Tendangan pun demikian. Dan bahkan saya mengamati teman-teman saya yang melatih di bela diri striking pun, justru mereka pun juga melakukan hal yang sama pada umumnya. Kalau mereka sparring dengan yang lebih di bawah mereka, mereka melakukannya dengan lebih light. Bahkan ya gerakannya mereka kayak tendangan putar pun mereka lakukan tendangan putar, tetapi light. Impactnya ada tetap, tapi light, tidak fully impact. Bayangkan kalau Anda yang sudah black belt, Anda sparring dengan sabuk kuning, ya kan kayak main-main dong. Apapun alasannya. Oke. Di yang video tadi pelatihnya beralasan bahwa ini membuat muridnya supaya lebih tough, supaya mereka lebih tangguh, supaya mereka siap berhadapan dengan orang yang lebih jago dari mereka dan sebagainya dan sebagainya. Menurut saya itu bukan alasan. Kalau mau membuat lebih jago, ya tidak perlu sampai cedera seperti itu. Dan di video itu tadi kelihatan kalau lawan itu benar-benar nggak bisa nangkis, dia benar-benar nggak bisa apa-apa. Dalam artian ya sudah levelnya terlalu jauh berbeda. Itu kalau saya boleh kategorikan itu bullying di dalam kelas. Itu membuli dong. Dan ini harus kita pahami bahwa orang yang ikut kelas bela diri tujuannya adalah mereka mau belajar untuk bela diri. Kita ngomong secara bela diri. Orang yang ikut kelas bela diri adalah orang-orang yang mungkin di luar mereka dibully, mereka ingin belajar bela diri untuk supaya mereka bisa membela diri. Nah, sedangkan kalau kultur di dalam kelas bela diri sendiri itu adalah membuli, ya what's the point of that? Oke. Jadi menurut saya ini poin yang harus dipahami oleh semua orang yang mengajar, terutama mengajar bela diri, ataupun ya orang yang sedang belajar bela diri sekalipun, yang suatu saat mungkin nanti Anda akan jadi jago, Anda akan mengajar dan sebagainya. Ataupun Anda yang sudah senior mungkin di kelas bela diri, Anda yang sudah senior dalam artian ya Anda ada sabuk-sabuk yang mulai sabuk menengah ke atas, di apapun bela diri Anda. Yuk kita menjadi orang yang bukan membuli, tetapi bagaimana kita bisa membantu mereka yang baru mulai belajar itu untuk mereka bisa stay, mereka bisa belajar lebih lanjut, mentalnya mereka bisa terbentuk lebih lama, mereka lebih strong secara mental, bagaimana mereka bisa punya technical skill yang mumpuni akhirnya, jadi mereka juga suatu saat nanti mereka mungkin bisa menjadi jago. Mereka mungkin suatu saat nanti bisa jadi pengajar yang baik, menghasilkan murid-murid yang jauh lebih jago lagi. Bukankah itu sebetulnya kunci dari sebuah bela diri? Oke, bukan kita mau membuktikan saya lebih jago dari dia, saya bisa pukulin dia, saya bisa tap-tapin dia, saya bisa ngapa-ngapain. No, that's not the whole point of that. Oke, jadi untuk Anda, untuk saya juga peringatan buat saya, buat semua Anda yang mengajar ataupun yang sudah lebih jago, sudah menengah ke atas di dunia bela diri, yuk ciptakan kultur di kelas bela diri yang sehat, kultur bela diri yang membangun, bukan yang menjatuhkan, bukan yang mau beat down. Yuk kita bikin kultur bela diri yang membangun. Apapun bela diri yang ada di Indonesia, apapun itu bela dirinya, yuk kita bangun kultur yang sehat, membangun yang aman. Jadi jangan sampai orang di luar
sudah mereka merasa terancam masuk ke klub bela diri, takut juga. Karena apa? Karena mereka merasa terancam, dan terutama wanita. Jangan sampai kultur bela diri itu di luar ini sudah kayak gitu, di dalam kelas bela diri juga ternyata masih dianggap berbahaya. Banyak wanita yang kadang-kadang takut untuk memulai kelas bela diri karena takut di dalam kelas bela diri itu mereka dibully lagi di dalam kelas bela diri. Itu seharusnya tidak terjadi di dalam kelas bela diri. Oke guys, biasakan menciptakan kultur bela diri yang sehat. Keep on training. See you on the mat. Terus.